Bros, mohon subscribe ya, karena subscribe Anda adalah hormon cinta bagi saya. Silahkan klik subscribe. Hai, halo bros. Salam pecin, salam penuh cinta untuk Anda para maman pecin, manusia-manusia penuh cinta. Masih beraktivitas seperti biasa kan? Ya, maksudnya beraktivitas walaupun terbatas. Tidak apa-apa, memang ini harus kita jalani. Hingga hari ini, kita semua masih dalam suasana menghindar dari dan memutus perkembangan corona yang nyata. Corona yang tak terlihat mata. Yang menyebabkan kita lebih banyak bersama keluarga atau bahkan secara fisik kita malah jadi jauh dari keluarga. Yang mengharuskan kita meninggalkan tempat kerja, namun kan tetap bisa mengerjakannya di tempat yang berbeda. Apa yang tercipta dengan Anda dari keadaan seperti ini? Menjadi derita atau malah menjadi cinta? Kali ini saya ingin berbagi rahasia tentang bagaimana caranya agar keadaan kita saat ini, agar keberadaan kita yang lebih banyak di rumah atau justru lebih jauh dari keluarga-keluarga di rumah, menjadi berbuah cinta, bukan berbuah derita. Menjadi perekat hati, bukan perburuk diri. Ini dia, cara menumbuhkan cinta di tengah wabah corona. Agar WFH jadi merapatkan, bukan merepotkan. Agar PSBB jadi mendekatkan, bukan malah menyekatkan. Sebelum saya menjelaskan seperti apa itu caranya, adakah di antara bros yang tahu apa itu cinta? Tentu saja semua tahu ya, karena semua pernah merasakannya, karena semua pernah menikmati indahnya. Kenapa kita harus paham betul tentang cinta ini? Karena akan percuma jika tahu caranya dicintai atau mencintai, tapi nggak tahu apa itu cinta. Hal itu bagaikan kita belajar bagaimana caranya manjat pohon kelapa, tapi tidak tahu seperti apa itu pohon kelapa. Riuh kan? Mari kita pahami cinta dari sudut pandang yang tak biasa. Apa itu cinta? Bagaimana caranya jatuh cinta? Di mana letaknya cinta? Bagaimana caranya dicintai? Betulnya sudah ada di buku ini. Fanatisme Sang. Di video kali ini saya akan sedikit membuka tentang isi dari buku ini, yaitu tentang apa itu cinta. Dan bagaimana caranya agar jatuh cinta dan dicintai. Kita sekarang ngomongnya sedikit ilmiah ya. Cinta atau jatuh cinta menurut Profesor Dr. Graham Jackson, beliau adalah Direktur Brain Research Institute di Melbourne, Australia. Menurut beliau, cinta adalah ketika otak memproduksi hormon dopamin, oksitosin, dan norepinefrin. Ini kalau jatuh cintanya itu di luar manusia, ya. Jadi jatuh cinta ke pekerjaan, jatuh cinta ke hobi, ke benda, itu akan menghasilkan hormon dopamin, oksitosin, dan norepinefrin. Jika jatuh cintanya terhadap manusia atau lawan jenis, maka otak juga akan memproduksi hormon lain, yaitu hormon testosteron bagi pria dan hormon estrogen pada wanita. Bahasan tadi, jika diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, kira-kira menjadi seperti ini. Jika bro sedang merasakan bahagia yang tiada tara, kegembiraan yang luar biasa, kesenangan yang paripurna, di mana kebahagiaan, kegembiraan, dan kesenangan itu karena sesuatu atau seseorang, lalu bro sangat berhasrat untuk bahagia dan membahagiakan seseorang atau sesuatu itu, itulah cinta. Intinya, cinta itu membahagiakan dan menyenangkan. Cinta itu hanya bahagia bersamanya dan ingin membahagiakannya. Jika di luar itu bukan cinta namanya bros. Cinta itu hanya berisi rasa kebahagiaan dan kegembiraan, rasa senang dan rasa riang. Jika bukan itu juga bukan cinta namanya. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan cinta? Banyak yang menyarankan dengan komunikasi dan interaksi, dengan menjalani apa adanya bukan ada apanya atau adanya apa. Dengan makan dan nonton bareng hingga ibadah bersama. Bahkan dengan berwisata atau bulan madu. Itu semua bisa jadi benar, namun juga bisa jadi tidak tepat.
Bisa jadi obat, tapi malah bisa jadi racun. Buat apa komunikasi dan interaksi jika hasilnya saling menyakiti? Untuk apa menjalankan apa adanya jika adanya hanyalah luka dan luka? Apa gunanya kebersamaan jika malah menceraikan? Untuk apa ibadah bersama jika dimulai dan diakhiri perdebatan dan perdebatan? Apa gunanya bulan madu jika diisi hal yang malah berbau racun? Cara jatuh cinta dicintai itu hanyalah dengan cinta. Hanya dengan cinta. C-I-N-T-A. Ini sih sebetulnya pendapat pribadi saya, yang lahir dari pembelajaran dan pengalaman, yang tercipta dari pengetahuan dan kenyataan hidup. Jadi, untuk saya, untuk jatuh cinta dan dicintai itu caranya hanya dengan C-I-N-T-A. Yang pertama adalah C. Bros, tahu C-nya itu apa? C ini adalah hal pertama dan hal utama yang harus Bros lakukan. Karena jika C ini tidak bisa, maka Bros tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. C yang dimaksud adalah cengkerama. Apa sesungguhnya cengkerama itu? Silahkan cek di KBBI. Yang pasti, dalam cengkerama itu mengandung dua hal. Satu, aktivitas. Dua, menyenangkan hati. Jadi cengkerama adalah aktivitas yang menyenangkan hati. Apapun itu yang menyenangkan hati itu namanya cengkerama. Tindakan apapun, hal apapun yang menyenangkan hati itu namanya cengkerama. Dan cengkerama adalah boosternya cinta. Maka perbanyaklah bercengkerama dengan siapapun atau apapun itu. Dengan yang ingin Bros cintai. Bercengkeramalah dengan keluarga atau anggota keluarga Anda. Bercengkeramalah dengan pekerjaan Anda. Bercengkeramalah dengan binatang atau benda-benda yang menjadi kesukaan Anda, hobi Anda. Ajak mereka bicara, sentuh mereka. Perlakukan mereka dengan sempurna. Bercengkeramalah kapanpun dan dimanapun, maka Anda akan penuh cinta. Teruslah bercengkerama, karena tidak semua komunikasi dan interaksi itu menyenangkan hati. Karena tidak setiap bulan madu itu menyenangkan kalbu. Karena tidak setiap tinggal di rumah itu akan menyenangkan manah. Tetaplah bercengkerama hingga layak ke tahap selanjutnya. Apa itu tahap selanjutnya? Baca bukunya atau nantikan video berikutnya. Tetaplah penuh cinta. Inilah tanda cinta dari seorang sang. Saatnya bagi Anda untuk juga ungkapkan cinta dengan subscribe, like, atau share. Tetaplah penuh cinta.